Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali hari kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dengan doanya, yaitu rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dalam keadaan tidur. Kemudian juga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam kita, sehingga pada saat ini kita dapat menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah serta mengikuti majelis taklim insyaallah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, salah satu manusia yang patut kita jadikan contoh dari segala aspek kehidupan, mulai dari bangun hingga kita tidur, mulai dari muamalah keseharian dan lain-lainnya. Selanjutnya kita memasuki ke acara inti, yaitu tausiah agama rutinitas subuh Jumat kita, yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rifai MPD. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada beliau waktu dan tempat. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga subuh ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat umur panjang, diberi nikmat kesehatan, yang ini semuanya nilainya lebih daripada segala. Umur panjang ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan kita untuk memperbanyak taubat kepadanya dan juga memperbanyak pundi-pundi amal, menghimpun pundi-pundi amal.
Sesungguhnya 1 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita itu lebih besar nilainya daripada miliaran rupiah yang kita dapat. Yang kita cari mungkin setahun 2 tahun. Kalau tidak percaya, mungkin bisa kita tanya satu persatu di antara kita. Misalkan kita diberi satu hadiah. Pada hari ini kita akan diberi uang 1 miliar. Atau 100 miliar sekalipun. Tetapi besok kita tidak bisa bangun lagi. Maka apa gunanya uang itu? Maka begitu kita bangun lagi, selayaknya lah kita segera memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Marilah kita senantiasa bersyukur, dan bersyukur itu mengundang nikmat Allah yang lebih besar, lebih banyak lagi, lebih nikmat lagi. Air minum ini akan terasa besar nilainya, akan terasa nikmat rasanya apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dahaga, kita sebut nama Allah, bismillah, kita meminumnya. Tetapi apabila kita tidak bersyukur, maka air 1 gelas ini tidak ada nilainya, tidak terasa nikmatnya. Karena mungkin di samping kita, di sekeliling kita, kita melihat air-air yang lain. Maka syukur itu berangkat daripada berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang telah diberikan. Mari kita juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini bisa menjadi penghubung antara kita dengan Allah dan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makna dari sholawat itu adalah hubungan baik. Sholawat itu berasal dari kata sholat, yang artinya kita terhubung dengan siapa? Ketika kita bersholawat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Terhubung dengan siapa? Terhubung dengan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kalau Nabi SAW bersabda, orang yang paling dekat tempatnya nanti di surga, yang paling dekat dengan aku adalah mereka yang paling banyak sholawatnya. Mari kita berbanyak Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Tapi tentu tidak hanya bermakna sekedar lisan. Karena kalau sekedar lisan, siapapun akan bisa. Tetapi terhubung secara makna yang lebih dalam adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniru cara hidup beliau. Itu makna sesungguhnya. Maka janjinya nanti tempatnya orang yang paling banyak bersalawat itu paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang telah memberi kesempatan saya untuk duduk di sini memberikan sedikit
share ilmu yang mungkin saya miliki. Terima kasih saya ucapkan karena ini sebuah kesempatan untuk saya melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Mungkin isinya nanti adalah wasiat, peringatan dan sebagainya, tapi sesungguhnya yang butuh peringatan itu adalah saya. Maka manakala saya bercerita, saya menyampaikan apa yang saya tahu, saya memberikan peringatan, sesungguhnya itu peringatan yang pertama sekali itu adalah kepada diri saya pribadi. Bukan ingin menceramahi Bapak Ibu, apalagi di sini ada Mas yang dari Pakistan ya, Bangladesh. Ahlan wa salam. Assalamualaikum. Semoga DKM dan seluruh jamaah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dan apabila ada saudara-saudara kita yang sakit hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah agar Allah segera mengangkat penyakitnya. Diberikan rezeki yang berlimpah, dikeluarkan dari segala masalah. Dan pertemuan subuh ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah bertemunya kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemarin petugas menyampaikan apa temanya Ustadz gitu. Jadi kebetulan saya lupa gitu ya. Insya Allah tema kita hari ini adalah berzikir, keutamaan berzikir. Sekali lagi ini hanya sekedar sharing. Manakala nanti ada kekeliruan apabila saya membaca ayat, ada kekeliruan saya membaca hadis Nabi, mohon langsung saja ditegur. Dan itu sangat perlu bagi saya dan saya ucapkan terima kasih. Jadi tidak usah ragu karena yakin di depan saya ada guru-guru, ada ustadz, ada masyaih dakwah. Itu tadi pembawa acaranya saja sudah membuat saya grogi itu. Bahasa Arabnya Masya Allah. Kita pernah bertemu di pondok pesantren Safinatun Najah ya. Cuma saya ngajari beliau itu menulis kaligrafi ya, bukan ngasih hafalan dan sebagainya gitu ya. Nanti kalau belajar kaligrafi nggak usah tanya lagi dengan saya ya gitu ya. Tapi kalau masalah ilmu saya sangat sedikit sekali. Kembali kepada tema kita yaitu zikir. Apa itu zikir? Zikir itu berasal daripada kata bahasa Arab zakaro. Yadhkuru dzikron, artinya mengingat, sedang mengingat atau peringatan. Mengingat siapa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana landasan hukum dalam berzikir itu? Zikir itu hukumnya wajib. Ya. Dalam Al-Quran itu ada disebutkan di surah Al-Baqarah, fadhkuruni, maka berzikirlah kepadaku. Maka berzikirlah itu kata perintah. Kalau perintah artinya apa? Wajib. Fadhkuruni azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Kata Allah begitu. Kemudian bagaimana cara berzikir? Jadi kalau zikir itu segala sesuatu yang bisa menghubungkan kepada Allah, segala sesuatu yang bisa menghubungkan kita kepada Allah, maka cara berzikir itu bermacam-macam juga sesuai dengan aktivitas keseharian kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita diwajibkan untuk senantiasa mengingat
mengingat Allah. Yang pertama, zikir itu kita lakukan dengan hati. Menghadirkan Allah di dalam hati kita. Maka anak-anak biasanya kalau mau berdoa itu kita ajari, ya. Di hati ada Allah, mari kita berdoa. Jadi hadirkan di dalam hati kita. Menghadirkan Allah di dalam hati kita dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Dan ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Washkuri, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari segala nikmatku. Jadi zikir yang pertama dengan hati. Bagaimana caranya? Dimulai daripada tafakur. Tafakur itu apa? Tafakur itu memperhatikan, mempelajari, mengingat, mengagungkan segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa dilihat dimulai dari kita memandang diri kita. Siapa kita ini dulu? Dulu kita lahir tidak punya apa-apa. Kemudian diberi Allah Subhanahu wa taala orang tua yang membimbing kita makan minum, membimbing kita, diberikan Allah kita guru yang membimbing kita untuk bisa membaca. Maka seketika itu hati kita sudah mengingat kekuasaan Allah itu, kita mengucapkan zikir secara lisan. Alhamdulillah. Ya. Kita bisa memperhatikan tangan kita. Kita bisa perhatikan anggota tubuh kita sebagai sarana berzikir. Allah telah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladin amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah ini sudah sempurnakan tubuh kita ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba perhatikan tubuh kita ini. Tubuh kita ini bisa mengerjakan seluruh aktivitas makhluk di muka bumi ini. Kita bisa berenang seperti ikan. Kita bisa mengangkat beban yang berat seperti gajah. Kita bisa terbang seperti burung. Yang itu tidak diberikan kepada makhluk lain. Kita bisa berenang, langsung berenang boleh, atau masuk kapal selam gitu kan. Kita bisa terbang, ya. Mungkin bikin sayap-sayap buatan yang terus dipelajari oleh para saintis itu gimana manusia bisa terbang. Yang sederhananya kita bisa naik pesawat. Kita bisa mengangkat beban berat seperti gajah yang mendorong sawit rubuh dengan belalainya. Kita punya alat berat gitu kan. Jadi memang Allah sudah mendesain tubuh kita itu bisa melaksanakan seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh makhluk di muka bumi ini. Maka wajar Allah menjadikan kita sebagai khalifatu fil ard. Ya. Khalifah itu adalah pemimpin yang pengatur. Kemudian itu zikir dengan hati, dimunculkan dari hati. Lihat anak kecil kita berzikir, Masya Allah. Anak kecil ini ya luar biasa. Hari ini berkelahi, besok berkawan lagi. Berarti hatinya bersih, tidak ada dendam kesumat. Ya. Lihat kebun-kebun, Masya Allah, la quwata illa billah. Lihat buah yang sekarang banyak itu buah pukat yang Masya Allah, mana ini buah pukat, Masya Allah, la quwata illa billah. Masuk ke kebun sawit, ucapkan itu, la haula, Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya mobil bagus,
ucapkan la haula masya Allah la quwata illa billah. Anak lahir, jangan diposting. Nah, anakku sudah pintar. Hati-hati Bapak Ibu. Anakku ranking 1. Kita posting, hati-hati. Ya. Karena setiap pandangan itu ada sesuatu yang berbahaya. Ketika seseorang memandang kita dengan pandangan yang tidak senang, maka akan bisa menimbulkan penyakit, namanya penyakit ain. Maka sebelum segala sesuatu kita sampaikan kepada orang lain, sebut nama Allah dengan bacaan zikir. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi zikir itu yang pertama dengan hati tadi, mentafakuri seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi pejabat ya, pejabat-pejabat itu sekarang ya lagi viral ya apa? Hutan digunduli gitu kan. Nah, itu. Emas dicuri. Batu bara diambil orang lain dan sebagainya. Itu juga harusnya menjadi sarana zikir. Bagi siapa? Bagi para pemangku kebijakan. Negeri ini sudah luar biasa kerusakannya. Begitu juga dalam Al-Quran, Zuharul fasada fil ardi wal bahr bima kasabat aydin nas. Hendaklah kita membaca ayat itu. Sudah tampak kerusakan di laut dan di bumi karena tangan-tangan manusia. Mestinya pemerintah itu menjadikan sarana itu sebagai sarana berzikir. Jadi tidak hanya pada diri pribadi, kepada siapapun. Kalau kita nggak ingat, ya diingatkan. Itu menjadi tugas kita. Segala sesuatu yang kita lihat, kita nikmati, diberikan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi sarana kita berzikir. Apapun itu. Sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara berzikir selanjutnya? Cara berzikir selanjutnya selain tafakur dengan hati tadi, dengan bil lisan, dengan lisan kita. Kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa saja yang sudah kita ketahui, tentu nanti sesuai dengan fadilahnya masing-masing, apa yang kita inginkan. Kalimatnya bisa dengan kalimat subhanallah. Nanti kita baca apa ke fadilah subhanallah. Mungkin seharian nggak selesai gitu ya. Begitu banyak Allah berikan kebaikan, begitu banyak Rasulullah menjelaskan kalimat subhanallah ini. Kapan diucapkan kalimat subhanallah ini? Kapan diucapkan? Tentu yang kita sudah maklum ketika setelah selesai sholat. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian kapan lagi? Kapan saja. Ya, waktu berjalan, ya, berjalan, naik motor, naik mobil, jalan kaki, boleh diucapkan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu jalan turun, subhanallah, subhanallah. Jalan datar, subhanallah, subhanallah. Jalan naik, dirubah lagi. Kalau jalan nanjak, dirubah. Jangan subhanallah lagi. Muncul kalimat zikir yang lain. Apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi demo makanya Allahu Akbar gitu kan. Ya, ingin kekuatan datang dari Allah, kalimatnya Allahu Akbar. Subhanallah juga diucapkan ketika melihat sesuatu yang kita takjub. Namun sifatnya apa ya gitu ya, agak terlalu gitu ya. Misalnya, jadi Nabi itu pernah ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Kata Rasulullah, "Ambil kain kapas atau ini ya, dia tuh bersihkan." Udah saya ambil Rasulullah, kata wanita itu. Terus bagaimana?
Jadi Nabi mengucapkan subhanallah gitu kan. Terus Aisyah langsung narik wanita itu ke dalam gitu kan gitu. Artinya subhanallah itu diucapkan ketika kita keheranan. Ini kok harus dijelaskan secara detail gitu kan. Jadi makmumnya itu kalau terlalu gitu ya, kalau terlalu ucapkan subhanallah. Ya. Jalan rusak, subhanallah. Ya. Kemudian lihat hutan digunduli, subhanallah. Tapi ketika kita melihat yang indah-indah, ucapkan masya Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Walaupun tidak ada kesalahan juga menyampaikan subhanallah. Tapi riwayatnya subhanallah itu disampaikan ketika kita kita tuh mengalami sesuatu yang takjub gitu. Ada petir. Subhanallah. Nah, kemudian kalimat yang lain, Allahu Akbar. Allahu Akbar bagus diucapkan dalam setiap waktu, setiap keadaan, apalagi dalam kondisi takut, dalam perjuangan, ya. Dalam perjuangan, apakah itu dalam menyampaikan kepada para pemimpin, kemudian berjuang di medan perang, kalimat Allahu Akbar itu lebih utama daripada yang lain. Kemudian alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini nanti banyak ya, rentetannya banyak sesuai fadilahnya masing-masing. Alhamdulillah itu diucapkan kapan? Diucapkan ketika sebelum terbit matahari. Sebelum terbenam matahari. Nah, itu fadilahnya Masya Allah. Ya. Seperti apa? Seperti pahala jihad. Kemudian alhamdulillah kita ucap terus-terusan ya, alhamdulillah sampai sampai kita sendiri bosan kata Allah. Kapan saya kata sahabat itu, kapan saya berhenti dari berzikir? Ya sampai kita capek gitu kan. Allah nggak akan capek mendengar kita gitu. Kemudian setelah Allahu Akbar ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini dalam riwayatnya, dalam fadilahnya ada seseorang yang ketika di yaumil mizan itu ada timbangan amal ya Bapak Ibu, ada timbangan amal. Nah, setelah dibuka buku amalnya itu tidak ada catatan kebaikan dia. Tidak ada catatan kebaikan apapun. Sehingga malaikat penjaga neraka dan pasukannya sudah siap menggiring dia untuk masuk neraka. Terus kata Allah, stop. Coba belah dadanya gitu lah. Lihat isi dalam hatinya. Ternyata ada kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan. Ada kalimat la ilaha illallah yang dia pernah ucapkan dengan tulus dan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kalimat saja. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu Bapak Ibu, kalau ini ada timbangan ya. Ini dosa, tambah ini dosa lagi. Di sininya ada neraca gitu ya. Di sini hanya satu kalimat la ilaha illallah. Ternyata beratnya dosa yang setumpuk mungkin sepanjang hidupnya, mungkin seluruh waktunya digunakan untuk maksiat, ditimbang dengan satu kalimat la ilaha illallah, sudah bahasa Jawanya jomplang. Itu kekuatan kalimat la ilaha illallah. Maka mangkana akhiru kalam ya, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia ahli surga. Tapi untuk mencapai akhir perjumpaan kita dengan manusia dan awal pertemuan kita dengan Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah, tentu tidak mudah. Harus kita biasakan.
ucapan la ilaha illallah itu sampai jadi karakter, sampai ucapan kita tuh refleks gitu Bu ya. Jatuh la ilaha illallah gitu ya. Naik motor hampir nembur orang la ilaha illallah gitu. Artinya jadi karakter itu sesuatu yang nggak terpikirkan tapi langsung dilaksanakan gitu. Nah, begitu kita sakit, begitu kita kena musibah dan ternyata itu akhir ujung perjalanan kita, insya Allah itu juga akan refleks. Maka biasakan zikir-zikir itu. La ilaha illallah. Bangun tidur la ilaha illallah, sebelum tidur la ilaha illallah. Insya Allah itu adalah kunci surga. Kemudian bilisiran ada la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kemudian ada lagi istighfar. Istighfar ya. Istighfar ini rasa-rasanya kalau untuk saya zikir yang paling pas gitu, kapanpun. Kalau untuk saya, kenapa? Kalau kita muhasabah mengingat-ingat dosa, rasanya istighfar inilah yang paling pantas untuk diri yang banyak dosa. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa artinya? Ampuni aku ya Allah. Dosaku begitu banyak, maksiatku menumpuk, ya. Ibadahku sangat sedikit. Aku sering lalai dengan perintahmu. Aku sering abai dengan laranganmu. Aku sering menggampang-gampangkan persoalan agama ini. Ya. Begitu banyak nikmat yang engkau beri. Tetapi nikmat yang engkau beri itu justru kugunakan untuk maksiat. Justru untuk kugunakan untuk berbuat dosa. Maka mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Diberi jabatan, diberi kekuasaan, ternyata jabatan dan kekuasaannya digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Tingginya hawa nafsunya lebih tinggi daripada gunung. Sehingga tidak hanya membabat hutan, mengeruk hasilnya, ditambah lagi dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena kalau sudah nafsu yang keluar itu udah nggak akan selesai. Maka ada Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan satu zikir yang masuk dalam kategori istighfar, disebut juga dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah Sayyid ya, zikir yang paling utama, rajanya zikir gitu. Bisa kita ikuti sama-sama ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan satu kalimat zikir itu Allah mengampuni seluruh dosa kita dari kita balik sampai kita hari ini. Dan itu janji Allah dan Rasulnya. Mari kita ikuti sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, yang itu maknanya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhanku. Engkau telah menciptakan aku dan Engkau menciptakan aku sebagai hamba-Mu. Engkau memberi nikmat kepadaku, tapi nikmat itu kugunakan untuk kerusakan, kugunakan untuk berbuat dosa. Maka aku berlindung dari lemahnya diriku ini.
tidak mampu menguasai hawa nafsu, tidak mampu mengendalikan diri sendiri, justru berbuat keburukan dan dosa-dosa. Faghfirli, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Fa innahu, sesungguhnya, la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa memaafkan kesalahanku ini. Mungkin gak terlihat oleh kawan, mungkin gak terlihat oleh keluarga, mungkin tidak terlihat oleh siapa-siapa, tetapi dosaku begitu besar. Mungkin di saat sendiri, mungkin di saat ada kesempatan dan tidak ada orang yang bisa menghalangi kita dari kejahatan. Ampuni aku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ucapkan itu ketika malam, di tengah malam. Insya Allah hati kita akan terhubung dengan Allah dan air mata kita akan menetes. Saat air mata menetes itulah Allah menjanjikan ampunan kepada kita. Kemudian zikir yang lain-lain, zikir pagi dan petang. Banyak sekali Bapak Ibu zikir. Kemudian sarana berzikir bisa dengan kalimat thayyibah, dengan juga yang lebih utama yaitu dengan sholat. Allah berfirman di surat Thaha, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya Allah, aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Itu yang ketika kita salat. Jadi salat itu juga bentuk daripada zikir. Kemudian apalagi zikir yang utama juga membaca Al-Qur'an. Inna, sesungguhnya kami, inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, telah menurunkan adzikr, zikir. Apa itu? Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya. Dari membaca Quran itu juga merupakan zikir. Dan zikir yang lebih luas adalah segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk amal yang diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikirnya pelajar? Zikirnya pelajar ya membaca. Apakah itu matematika, apakah itu bahasa Inggris, apakah itu sains, yang lain-lain sebagainya. Ketika dia membaca, menyebut nama Allah, dia menjadi zikir. Zikirnya petani bagaimana? Ya bertanam. Zikirnya pedagang bagaimana? Berdagang sesuai syariat Islam. Nah, itu zikir ya. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat khususnya bagi saya pribadi dan kita semuanya. Semoga kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita mengingat Allah, Allah akan selalu mengingat kita. Keutamaan zikir yang lain tentu banyak sekali ya. Baca Quran, kemudian baca ayat kursi. Kata Nabi, barang siapa membaca ayat kursi dan didawamkan, artinya dilazimkan, maka jarak antara dia dengan surga itu adalah kematian. Bangun tidur baca ayat kursi, ya sampai dia meninggal itu, sampai sore meninggal itu tidur ya, maksudnya ya tidur itu jaminannya Allah dan Rasulnya itu surga. Jarak dia adalah antara dia dan surga adalah kematian. Banyak zikir yang lain tentunya sesuai keutamaannya. Nah, ada zikir al-masurat. Itu baca pagi dan petang. Insya Allah zikir itu akan menjadi penerang. Kalau kita naik mobil hari hujan ya,
Ada apa namanya, Pak? Ada wiper. Ada wiper. Kalau nggak ada wiper gimana? Kita bisa jalan mobil? Kan tidak. Itulah kedudukan zikir dalam diri kita. Sebagaimana orang yang nyopir di waktu hujan seperti punya wiper. Adikit terang, lihat itu. Ibnu Taimiyah juga menyatakan zikir, kedudukan zikir bagi umat Islam itu selayaknya air yang dibutuhkan oleh ikan. Maka kata Rasulullah, bisakah air keluar dari ikan? Tentu tidak. Insya Allah segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala besar fadilahnya untuk kita dan mari kita laksanakan karena itu menjadi kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Demikian saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita istiqomahkan untuk senantiasa zikir dalam kondisi apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad atas bimbingan dan nasihatnya. Semoga apa yang kita dengar tadi mengenai fadilah zikir sudah jelas disebutkan oleh Ustaz. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana apa yang kita lakukan atas zikir tersebut dan juga dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat bermanfaat luas juga pada orang lain. Sebagaimana secara tidak langsung ketika kita sampaikan ke orang lain maka kita sudah jalan ke sunnah Nabi SAW sebagaimana yang diajarkan, yaitu khairun nas ma'rufun nas. Kita manusia adalah manusia yang paling bermanfaat pada manusia yang lainnya. Setelah ini mari kita tutup dengan bersalam-salaman, kemudian dilanjutkan dengan sarapan di teras masjid. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Sallallahu alaihi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.